Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar suara kentongan di tengah malam? Padahal semua orang yakin bahwa tidak ada siapa-siapa di luar. Halo, buat kamu yang sedang terjaga malam ini, pastikan lampu kamar menyala dan jangan dengarkan cerita ini sendirian. Desa-desa di Indonesia, kentongan adalah tanda bahaya. Dipukul saat ada kebakaran, maling ataupun bencana. Tapi bagaimana jika saat suatu malam kentongan itu bunyi sendiri tanpa satu warga yang memukulnya? Konon setiap kali bunyi itu terdengar, paginya selalu ada satu rumah yang pintunya tidak pernah terbuka lagi. Bukan karena penghuninya pergi merantau, melainkan mereka sudah lebih dulu dipanggil. Dan malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang desa yang memilih diam, tentang bunyi kayu yang menjadi penanda ajal, dan tentang satu malam yang merubah kepercayaan warga selamanya. Siapkan dirimu, karena ini adalah malam ketika kentongan bunyi sendiri. Desa Sumber Arum adalah desa yang terlalu tenang untuk disebut normal. Siang hari desa ini tampak seperti desa pada umumnya. Sawah terbentang luas, sungai mengalir di pinggir pemukiman, suara ayam bersahutan dari halaman ke halaman. Warganya ramah, murah tersenyum, dan tidak pernah lupa untuk menyapa. Tapi begitu matahari tenggelam, Sumber Arum berubah menjadi tempat yang seolah sengaja menghilang dari dunia. Pukul 8 malam, jalan desa sudah sepi. Pukul 9, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Dan pukul 10, tidak ada siapapun yang berani keluar rumah. Aku tahu ini sejak pertama kali aku tinggal di sini. Namaku Rani. Aku datang ke Sumber Arum sebagai guru horoner, mengisi kekosongan di sekolah dasar desa. Rumah yang kutempati berada tidak jauh dari balai desa. Bangunannya tua dengan cat mengelupas dan sebuah gardu ronda kecil di depan. Di gardu itulah tergantung sebuah kentongan kayu tua, panjang, hitam, dan kusam, dengan bekas retakan di beberapa sisi. Usianya entah udah berapa puluh tahun. Kentongan itu jangan pernah kamu sentuh. Kata Pak Lurah saat mengantarku ke rumah. Kalau berbunyi tengah malam, jangan dicari sumbernya. Waktu itu aku hanya tertawa kecil. Kupikir itu cuma bagian dari mitos desa. Semacam cara orang tua menakut-nakut pendatang agar patuh pada aturan. Tapi aku salah. Malam itu malam ketiga sejak aku tinggal di Sumber Arum. Aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras, hanya penasaran aneh, seperti ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Jam di ponsel menunjukkan pukul 02.57. Udara di dalam kamar terasa dingin, menusuk tulang. Padahal jendela tertutup rapat. Aku menarik selimut sampai ke dada, mencoba memejamkan mata kembali. Tapi tepat ketika mataku hampir terpejam, suara itu terdengar. Satu kayu dipukul,
Aku langsung membuka mata. Suara itu datang dari luar arah balai desa. Aku mengenal bunyi itu. Terlalu khas untuk disalahartikan. Itu bunyi kentongan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu terdengar lagi. 2 kali lebih pelan, tapi jelas. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku bangkit dan duduk di ranjang, mencoba mendengarkan lebih seksama. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada tanda-tanda ronda malam. Hanya sebuah bunyi kentongan yang seharusnya tidak pernah berbunyi. Lalu bunyi ketiga terdengar. Aku menelan ludah, tanganku gemetar tanpa alasan yang masuk akal. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk keluar, memastikan siapa yang memukul kentongan di jam segini. Tapi bersamaan dengan itu, teringat kata-kata Pak Lurah, jangan dicari sumbernya. Aku berjalan pelan ke arah jendela. Tirai sedikit kuangkat. Di sana aku bisa melihat gardu ronda lampu jalan yang meredup, berkedip tak beraturan. Gardu itu kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Tapi kentongan itu bergerak perlahan, bergoyang ringan, seolah baru saja dipukul. Tidak ada tali yang ditarik. Tidak ada angin kencang. Malam itu bahkan terlalu sunyi. Dan yang paling membuatku merinding, bunyi itu berhenti tepat setelah 3 kali. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sudah selesai memberi tanda. Aku menutup tirai dengan cepat dan mundur selangkah. Napasku memburu, kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Aku duduk di lantai, bersandar di ranjang, menunggu sampai pagi dengan mata terbuka. Aku tidak tahu kapan akhirnya tertidur. Yang jelas ketika aku baru bangun, matahari sudah tinggi. Suasana desa itu terasa berbeda. Biasanya anak-anak berlarian di jalan, ibu-ibu bercengkrama di depan rumah, tapi pagi itu semua kebiasaan, lebih pelan, lebih sunyi. Warga tetap beraktivitas, tapi wajah mereka tegang. Tidak ada tawa keras, tidak ada obrolan panjang. Di warung Bu Marni, aku mendengar bisik-bisik. Pak Satno agak kelihatan sejak subuh. Rumahnya masih terkunci. Tadi Pak Lurah ke sana. Nama itu membuatku merinding. Pak Satro adalah kakek tua yang rumahnya berada di ujung desa. Aku ingat jelas, kemarin sore aku masih menyapanya. Dia tersenyum, mengangguk pelan seperti biasa. Beliau sakit? Tanyaku pelan. Bu Marni berhenti, menyusun gelas, matanya menatapku lama, lalu menggeleng. Kalau kentongan bunyi jam 3, katanya lirih, biasanya bukan sakit. Aku terdiam. Tak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Nama Pak Satro tidak lagi disebut, seolah-olah dengan menyebut namanya sesuatu bisa mendengar. Saat aku berjalan pulang, pandanganku tanpa sadar tertuju pada gardu ronda. Centongan itu tergantung diam, tidak bergerak, tapi entah kenapa aku merasa seperti
diperhatikan. Dan untuk pertama kalinya aku datang ke desa ini, aku sadar satu hal yang membuat dadaku sesak. Di desa Sumber Arum, bunyi di jam 3 pagi bukan peringatan bahaya. Tapi ini panggilan, dan siapapun yang dipanggil tidak akan pernah kembali seperti semula. Sejak pagi itu, desa Sumber Arum seperti berjalan dengan kepala tertunduk. Kabar tentang Pak Satro memang tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi semua orang tahu. Tidak ada sirine, tidak ada pengumuman dari masjid, tidak ada tangisan keras. Semua berlangsung sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah desa dengan kabar kematian. Rumah Pak Satro tertutup rapat, tidak ada kain kuning, tidak ada tanda duka, bahkan namanya tidak disebut. Warga hanya berkata, yang di ujung desa atau yang rumahnya dekat pohon bambu. Seolah-olah menyebut nama itu bisa memanggil sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Aku mulai menyadari satu hal yang membuat tengkuku dingin. Di desa ini, nama punya kekuatan. Di sekolah, suasana tidak jauh berbeda. Anak-anak datang lebih pendiam dari biasanya. Beberapa murid menolak duduk dekat jendela yang menghadap balai desa. Saat kutanya kenapa, mereka hanya menggeleng dan menunduk. Kalau dengar-dengar kentongan malam-malam, Bu Guru jangan keluar ya, kata seorang murid perempuan dengan nada nyaris berbisik. Aku tersenyum kaku. Dari mana anak seusia itu tahu ketakutan orang dewasa? Siang hari aku memberanikan diri menemui Pak Lurah. Aku sudah terlalu banyak melihat untuk terus berpura-pura tidak tahu. Di kantor desa, beliau duduk sendirian, menatap berkas-berkas tanpa benar-benar membaca. Pak, kataku pelan, semalam kentongan itu berbunyi. Pak Lurah menghelakan napas panjang, lama sekali, lalu ia berdiri dan menutup pintu rapat-rapat. Di desa ini, katanya, ada hal-hal yang hanya aman untuk tidak dibicarakan. Aku hampir tersenyum pahit mendengarnya. Kalimat itu terdengar seperti ancaman yang dibungkus nasihat. Tapi aku orang luar, balasku. Aku tidak tahu apa-apa dan justru itu yang membuatku takut. Pak Lurah menatapku lama. Matanya memerah seperti kurang tidur. Akhirnya ia berkata, kalau kamu masih ingin tinggal di Sumber Arum, maka satu aturan penting. Apa itu? Kataku. Jangan pernah menyebut nama orang yang dipanggil. Kata dipanggil membuat jantungku berdetuk lebih kencang. Dipanggil oleh apa? Tanyaku. Pak Lurah tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah jendela, ke arah gardu ronda yang terlihat samar dari kejauhan. Malam kedua, setelah kejadian itu, aku sengaja tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Jam, dinding berdetak keras, seolah-olah menghitung mundur. Aku ingin memastikan sesuatu. Apakah bunyi itu akan terdengar lagi? Pukul 2:40, udara berubah. Angin masuk lewat celah pintu membawa bau kayu lapuk dan tanah basah. Bulan tertutup awan. Desa tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Lalu terdengar bunyi kentongan satu kali. Aku berdiri, napasku tertahan. Kali ini aku tidak ke jendela, aku ke pintu.
perlahan aku membuka sedikit celah, cukup untuk mengintip keluar. Gardu ronda itu kosong, tapi di bawahnya aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kulihat. Bayangan tidak berbentuk manusia, tapi jelas gelap, yang lebih gelap dari malam, berdiri diam di dekat tiang gardu. Setiap kali bunyi kentongan terdengar, bayangan itu lebih dekat ke arah rumah-rumah. Aku mundur, kakiku lemas. Aku menutup pintu dan menguncinya. Di dalam, bunyi itu terdengar semakin dekat, seolah memantul dari dinding rumahku sendiri. Tiba-tiba aku mendengar bisikan, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Bisikan itu menyebut nama yang jelas aku dengar, nama yang sama orang yang meninggal kemarin. Aku menutup telinga, jantungku serasa hendak meledak. Aku sadar kesalahan terbesarku. Aku mengingat namanya, dan aku mengingatnya setelah aku mengucapnya meski dalam hati. Pagi harinya, satu rumah lagi tertutup. Kali ini rumah Bu Marni, tetangga yang tinggal 2 rumah di tempatku. Warga berkumpul tanpa suara. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang berani menyebut nama. Jumlah pukul malam tadi 2. 2 nama, 2 jiwa. Dan saat aku berdiri di antara warga, aku merasakan sesuatu membuat darahku membeku. Semua orang menghindari tatapanku, bukan karena aku orang luar, tapi karena aku adalah satu-satunya yang mendengar nama itu disebut. Dan aku mulai yakin, di desa Sumber Arum, kentongan bukan sekedar alat pengingat. Ia adalah mulut. Dan setiap kali berbunyi, ia menyebut nama yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Setelah malam kedua itu, aku tidak lagi tidur seperti manusia normal. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar bisikan. Kadang samar, kadang jelas. Nama-nama itu bukan satu, bukan 2, seperti daftar panjang yang dibicarakan perlahan, satu persatu pun dengan jeda yang membuat dada sesak. Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal, dari dinding, dari lantai, atau dari isi kepalaku sendiri. Yang paling mengerikan, aku mulai mendengar namaku sendiri. Bukan dengan suara keras, bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan lembut seperti orang yang mengenalku sejak lama. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2.51. Setiap malam selalu di waktu yang sama, seolah tubuhku sudah disetel untuk bangun sebelum jam terkutuk itu tiba. Aku keluar rumah di siang hari, berniat pergi dari desa. Tapi setiap kali aku mendekati batas desa, kepalaku berdenyut hebat. Mual, pandanganku menggelap. Kakiku bergetar seolah ada yang menahan dari dalam tanah. Pak Lula akhirnya mengaku dulu, 20 tahun lalu di desa Sumber Arum, hampir musnah. Banjir bandang, penyakit gagal panen. Dalam keputusasaan, petua desa mendengarkan sesuatu dari gardu roda, sesuatu yang menawarkan perlindungan dengan syarat sederhana, nama. Selama kentongan itu berbunyi dan nama itu didengar, desa akan selamat. Tidak perlu kurban, tidak perlu doa, cukup dilupakan. Tapi aku pendatang, aku mendengar, aku mengingat, aku menolak lupa.
Dan itulah sebabnya bisikan itu kini mengikutiku. Malam ini kentongan berbunyi 5 kali. Setiap pukulan terasa seperti menghantam dadaku. Aku berteriak, menutup telinga, tapi suara itu tidak masuk lewat telinga. Ia muncul langsung dalam kepala. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara malam ketiga dan kelima. Ingatanku di bagian itu terputus-putus. Setiap kali bagian hidupku yang seperti dihapus paksa. Yang kuingat hanyalah potongan-potongan mengerikan. Warga desa mulai menghilang tanpa menunggu pagi. Ada yang ditemukan duduk di kursi dengan mata terbuka, lidah digigit putus. Ada yang tubuhnya kaku di depan pintu, kukunya patah semua seolah mencoba masuk ke dalam rumahnya sendiri. Tidak ada darah bercecer, tidak ada luka terbuka, tapi wajah mereka seperti orang yang mendengar sesuatu yang seharusnya tidak didengar manusia. Suatu malam aku terbangun di gardu ronda. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa di sana. Tanganku memegang pemukul kentongan. Kayunya basah, lengket, bukan oleh hujan. Di bawah kakiku, tanahnya menghitam dan berbau amis. Di depanku, berdiri bayangan itu kini lebih jelas. Tidak punya wajah, tidak punya mata, tapi mulutnya terlalu banyak. Mulut-mulut kecil terbuka di seluruh permukaan mukanya. Berbisik bersamaan nama-nama. Aku menjerit, tapi mulutku tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, aku melihat kentongan itu bergerak sendiri. Satu pukulan, seseorang menjerit dari kejauhan. 2 pukulan, suara tulang patah. 3 pukulan, aku mencium aroma daging hangus. Aku sadar dengan ketakutan yang membuat jiwaku runtuh. Yang memukul kentongan selama ini bukan hanya bayangan itu, tapi aku. Hanya aku dengan tangan. Ia bersuara di dalam desa adalah daftar nama yang belum selesai. Pagi terakhirku di desa Sumber Arem datang tanpa matahari. Langit abu-abu, desa kosong, tidak ada anak-anak, tidak ada warung, tidak ada suara ayam. Rumah-rumah terbuka tapi isinya kosong, seperti ditinggalkan tergesa-gesa, atau ditinggalkan oleh sesuatu yang lebih cepat dari manusia. Aku berjalan tertatih keluar desa. Kali ini tidak ada rasa sakit. Tidak ada yang menahanku. Di gerbang kayu tua aku menoleh sekali lagi. Gardu ronda itu berdiri sendiri, kentongan bergantung diam, tidak bergerak, tidak berbunyi. Aku berpikir semuanya selesai, tapi aku salah. Malam itu di tempat tinggalku sekarang, jauh dari Sumber Arum, aku terbangun tepat di jam 3 pagi. Dan aku mendengarnya, bukan di luar, bukan di jalan, tapi di dalam kepalaku sendiri. Satu pukulan kentongan berbunyi, lalu bisikan itu kembali lebih pelan dan lebih dekat. Kali ini ia tidak menyebut namaku, ia menyebut namamu. Jika suatu malam kamu mendengar kentongan bunyi sendiri, jangan pernah bertanya siapa yang dipanggil, karena selama masih ada yang mendengar, nama itu tidak akan mencari telinga berikutnya. Malam ini mungkin kamu akan tertidur seperti biasa, lampu dimatikan, pintu dikunci, dan telinga kamu yakin semuanya sunyi. Tapi ingat satu hal,
Tidak semua sunyi datang dari luar. Tidak semua panggilan ingin kamu dengar. Jika suatu malam, tepat di jam 3 pagi, kamu merasa terbangun tanpa alasan dan telingamu menangkap bunyi kayu dipukul pelan, jangan pernah mencoba mengingat siapa nama yang dipanggil. Karena cerita seperti ini tidak berhenti di dalam video. Ia hidup di malam-malam sunyi. Dan jika kamu ingin terus mendengar kisah-kisah yang tidak pernah selesai diceritakan, kisah-kisah yang katanya hanya mitos, tapi terasa terlalu dekat dengan kenyataan, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini kita tidak hanya menceritakan cerita horor, kita memanggilnya untuk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.